Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Nabina Muhammad bi'amillah. Awna wa la quwata illa billah. Qom bisra'i sadari. Wa yassir li amri. Wa quwwatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin yang sekalian, alhamdulillah. Ila syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, utama nikmat berakiat, iman tatistan, dan juga negatifat yang lainnya. Yang tentunya kita sebagai seorang muslim wajib mensyukuri daripada nikmat ya Allah karuniakan pada kita. Yang kedua, salawat serta salam kita sampaikan kehadiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya ya dia, kepada para sahabatnya dan menunjuk kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, baru saja tahun 2024 meninggalkan kilas pada. Dan kita baru saja memasuki tahun 2025. Yang mana tentunya ini bisa kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk kita bermuhasabah, untuk kita berintrospeksi. Berintrospeksi yaitu berarti kita melihat kekurangan, kesalahan, dan juga aib yang masih ada pada diri kita masing-masing. Yang tentunya hal ini untuk kita jadikan sebagai sebuah pelajaran agar nanti di masa yang akan datang kekurangan tersebut, aib tersebut kita bisa kemudian kita ubah, bisa kemudian kita kan dengan sesuatu yang lebih baik. Berintrospeksi inilah yang dimaksud bermuhasabah, berarti yaitu menghitung daripada amal ibadah kita yang telah kita lewati, menghitung amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kita pada setahun yang lalu, apakah banyak di antara amalan-amalan kita tersebut justru merupakan amalan-amalan yang salah. Maka tentunya hal ini adalah sebagai sebuah momentum bagi kita sekalian untuk kita bisa memperbaiki daripada kekurangan-kekurangan yang ada. Hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melakukan sesuatu yang mana buahnya bisa dia tuai, bisa dia panen untuk di kemudian hari, untuk hari-hari esok, untuk masa depannya. Yang mana masa depan manusia yaitu terbagi dua. Masa depan ketika dia masih berada di dunia, dan juga masa depan ketika dia sudah meninggalkan dunia. Dan Allah memerintahkan kepada kita sekalian, kepada orang-orang beriman, untuk dia melakukan sesuatu, untuk dia melakukan amalan-amalan
yang kemudian manfaatnya, buahnya bisa dia tuai, bisa dia panen untuk dua masa depan dan menabung, berinvestasi, memperbaiki diri, belajar, dan seterusnya. Itu adalah merupakan amalan-amalan yang buahnya bisa diambil, bisa kita tuai untuk masa depan kita ketika kita masih berada di sini. Sementara beribadah, melakukan sholat, melaksanakan sholat, berzikir, tilawah Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, ini adalah merupakan amalan-amalan yang buahnya bisa kita tuai, bisa kita panen untuk yaitu kehidupan masa depan kita ketika kita sudah meninggalkan dunia. Dan Allah memerintahkan kepada kita sekalian untuk melakukan dua amalan tadi, agar kiranya kita orang-orang beriman tidak menjadi orang yang merugi. Oleh karena itu, pada momentum yang baik ini, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah hendaknya kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubat kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar, taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Hadirin jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bertaubat. Untuk bertaubat dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubatan nasuha. Dalam arti yaitu kita bertaubat dengan kita menghadirkan rasa penyesalan di dalam hati kita, sehingga taubat kita benar-benar dikatakan sebagai taubatan hasil. Karena tidak baik ketika seseorang mengatakan dia bertaubat dari suatu perbuatan salah, sementara tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya, dan dia tidak berjanji, dan dia tidak bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Maka taubat yang seperti ini bukanlah sebagai taubatan nasuha, dan ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengharapkan kepada kita sekalian, yaitu agar kiranya kita bertaubat dari kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan maksiat dengan taubat yang semurni-murni. Maka momentum yang baik ini, momentum awal tahun ini tentunya menjadi momentum yang baik buat kita sekalian untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, pada momentum yang baik ini pula, yaitu hendaknya kita senantiasa kembali meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya kita tidak ingin dikategorikan sebagai orang yang dulu. Siapakah mereka? Yaitu orang yang kadar keimanannya sama antara hari-hari yang lalu, antara tahun-tahun yang lalu dengan hari-hari yang akan datang, atau bahkan dengan hari ini. Maka pada momentum yang baik ini, mari kita tingkatkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang paling tepat untuk kita bisa menambah keimanan kita, yaitu adalah dengan senantiasa kita membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iman. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadatkum imana, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
dan hanya kepada temannya lah mereka berdoa. Ini saja, mudah-mudahan temuan yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.